Dilanjutkan ayat, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala juga tidak mengazab mereka itu ketika ada di antara mereka orang-orang yang beristighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia dan rahmatnya pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama pergi ke rumahnya yang mulia, menunaikan ibadah yang mulia dalam Islam, yaitu salat. Mudah-mudahan amal yang telah kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia yang telah membawa umat manusia ke jalan Islam, jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ustadz-ustadz, guru-guru kami dan seluruh jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan Asmaul Husna atau ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan asma Allah yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Muqaddam atau Al-Muqaddimu. Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang mendahulukan kebaikan daripada mengedepankan kejelekan. Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menghukum manusia itu diberikan peringatan-peringatan. Sebelum umat itu dihisab di akhirat, maka di dunia itu didahulukan wahyu, diturunkan nabi dan rasul untuk memberikan wejangan dan nasihat kepada seluruh umatnya. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Muqaddimu atau Al-Awwal. Pada malam ini insyaallah kita akan sampaikan tentang Asmaul Husna yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Muakhir, Huwal Awwalu wal Akhiru. Jadi setelah Allah itu mendahulukan yang terdahulu, kemudian yang terakhir. Al-Muakhir itu maknanya disebutkan oleh para ulama itu secara bahasa. Al-Muakhir itu kata akhara, maknanya adalah ajjala. Bisa kalau kita terjemahkan itu artinya menunda atau menangguhkan. Bisa juga maknanya yaitu at-ta'akhur atau at-ta'akhar, yaitu dimundurkan, atau akhara, diakhirkan sesuatu. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala
Al-muakhir itu juga bisa bermakna Allah Subhanahu wa taala itu menunda, menahan, memperlambat ajala itu atau menangguhkan, atau menempatkan sesuatu itu sesuai dengan urutan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh ciptaannya di alam semesta ini. Baik, ini adalah makna al-muakhir itu secara bahasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama yang indah yaitu al-muakhir. Artinya yang pertama menurut penjelasan para ulama, Allah Subhanahu wa taala itu menunda sesuatu dari waktunya. Yaitu yuakhirul asya'a an maratibiha. Ada sesuatu itu yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala dari waktu yang seharusnya. Atau bisa juga bermakna wa yad'u kulla syai'in fi mawdi'ihi al-munasib. Allah Subhanahu wa taala menempatkan sesuatu itu atau menempatkan orang-orang tertentu itu sesuai dengan kedudukannya yang pantas, sesuai dengan kapasitasnya. Menyobah saja kana du'ra hinan. Kemudian fayuakhiru man syaa anil uqubah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala itu mentakhirkan atau menangguhkan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu suatu hukuman atau azab, yaitu wa yuakhirul al-uqubah 'anil kafirin. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala itu menunda azab atas orang-orang yang kafir di dunia. Tidak diazab sesuai dengan kezaliman dan keingkaran yang dilakukan. Sampai Allah tunda itu ila ajalim ma'lum, sampai pada batas waktu tertentu. Nanti kita akan bisa jelaskan satu persatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu al-muakhir juga bisa bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kekuasaan penuh ala kamali qudratihi fi tartibil umur, yaitu memiliki kekuasaan penuh untuk mengurutkan sesuatu yang terjadi di dunia ini misalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu yang mempercepat maupun menunda sesuatu itu sesuai dengan hikmahnya masing-masing. Fahuwa alladhi yuqaddimu man yasha wa yuakhiru man yasha wa yaj'alu li syai'in waqtan mahdudan la yataqaddamu wa la yata'akhkhar. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kehendaknya, baik itu mengakhirkan sesuatu, menangguhkannya atau mempercepat, itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, atau juga segala sesuatu itu ditetapkan pada waktu yang mahdud, waktu yang tertentu, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyampaikan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu menetapkan sesuatu itu yang tertentu, yang mahdud, yang memiliki ukuran atau barometer tertentu. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikan manusia itu ja'alakum azwaja, kata Allah, menjadikan kalian itu berpasangan.
Di ayat yang lain disebutkan bahwa seluruh makhluk Allah di muka bumi ini itu memiliki pasangannya. Jadi Allah menentukan mana yang jantan misalnya, mana yang betina, mana yang laki-laki, mana yang perempuan, ada batas-batas tertentu yang itu tidak terlampaui satu dengan yang lainnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentang al-muakhiru ini juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana misalnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Di ujungnya antal muqaddimu wa antal muakhiru. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, Allahumma ighfirli, ampuni diriku itu ma qaddamtu, apa yang telah berlalu, wa ma akhartu, dan ampuni juga ya Allah segala sesuatu yang aku lakukan itu kemudian, wa ma asrartu, dan apa yang aku lakukan itu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan, atau sesuatu yang berlebihan yang aku lakukan, dan engkau itu lebih tahu daripadaku terhadap dosa-dosaku. Maka ampuni ya Allah. Kemudian antal muqaddimu, engkau adalah yang maha mendahulukan. Mendahulukan apa? Mendahulukan taubat, mendahulukan kemaafan, mendahulukan keampunan. Wa antal muakhiru, dan engkau adalah yang maha mengakhirkan uqubat, mengakhirkan hukuman dan lainnya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain dirimu ya Allah. Ini adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya Rasul menempatkan kalimat Asmaul Husna yang mulia ini, yaitu al-muakhiru, dan juga Asmaul Husna yang sudah kita sampaikan, yaitu al-muqaddimu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini merupakan dalil-dalil yang berkenaan dengan Asmaul Husna, yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah al-muakhir, yang maha mengakhirkan sesuatu itu sesuai dengan ketetapan, kehendak dan hikmah yang Allah jadikan dalam kehidupan ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ustaz-ustaz semuanya yang mulia, para ulama menyebutkan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki asma yang mulia, yaitu al-muakhir, dapat disimpulkan menjadi 4 hal secara hakiki makna dari al-muakhir ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menunda, itu sesuai dengan makna yang kita sampaikan tadi, atau mengakhirkan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu untuk kemaslahatan dan hikmah bagi hamba-hambanya. Para ulama mencontohkan, misalnya Allah Subhanahu wa taala itu menundakan al-uqubat fid dunya, atau di saat ada orang yang jahat itu, nah orang yang zalim berbuat dosa, maka tidak langsung Allah berikan hukuman. Dicontohkan di sini misalnya, yaitu Fir'aun adalah makhluk yang paling jahat di muka bumi, yang mengaku dirinya adalah Rabbukumul A'la katanya. Disuruh ucapkan atau disuruh akui untuk seluruh pengikutnya bahwa Fir'aun itu adalah Tuhan yang tinggi. Ini adalah makhluk yang paling jahat di muka bumi, yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang hina di dunia. Akan tetapi Fir'aun ini dibiarkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkuasa dengan waktu yang panjang.
tidak langsung dihukum. Meski Fir'aun ini adalah zalim, sampai Fir'aun ini di akhir masa kekuasaannya itu membunuh bayi laki-laki dari Bani Israel yang lahir pada masa itu. Akan tetapi tidak serta-merta Fir'aun ini dihukum dan dilaknat serta dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Fir'aun itu tangguhan. Ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan dari dibunuh bayi itu di masa Nabi Musa lahir, dan Nabi Musa Allah selamatkan, kemudian ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi Musa menjadi nabi. Tidak juga dihukum Fir'aun ini. Geyulah Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun. Dakwah Nabi Musa itu dengan Harun disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada Firaun itu qaulan layyina, dengan bahasa yang lemah lembut. Mudah-mudahan Firaun itu memahami, mudah-mudahan Firaun itu meresapi apa yang disampaikan sehingga kembali ke jalan yang benar. Ketika tidak menerima dakwah Nabi Musa, maka juga tidak dihukum sampai di akhir hayatnya, baru dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir masanya, yaitu ditenggelamkan di Laut Merah di saat puncak dari kezaliman yang dilakukan terhadap Nabi Musa dan pengikutnya. Ini adalah bagian dari Asmaul Husna yang mulia Allah Subhanahu wa taala al-muakhir, yaitu menunda azab, menunda hukuman bagi hamba-hambanya. Allah menunggu untuk hambanya ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepadanya. Baik. Ini penundaan yang pertama. Yang kedua, disebutkan oleh para ulama, yaitu penundaan jawaban doa. Jadi tidak serta-merta setiap doa itu diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang berdoa itu adalah orang yang mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala, nabinya yang mulia. Sebagai contoh misalnya, yaitu yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim itu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai umurnya, dalam riwayat disebutkan 86 tahun, itu belum dikaruniai seorang anak pun. Tapi di ujung masanya, kalau kita hari ini 86 itu sudah menula, pada saat itu Nabiullah Ibrahim baru dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu lahirnya Ismail, kemudian diikuti dengan Ishak. Kemudian juga nabi yang lain, yaitu Nabi Zakaria misalnya, yang juga meminta agar diberikan keturunannya yang mewarisi kenabian yang beliau sampaikan kepada umatnya. Baru diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunda doanya itu sampai istrinya itu menjadi wanita yang tua, yang secara adat, secara lahiriah itu tidak mungkin lagi memiliki keturunan. Bahasanya mungkin menopause atau apa. Akan tetapi begitu Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan doanya di umurnya yang sudah tua. Apa hikmahnya? Agar Allah Subhanahu wa taala menampakkan bagaimana kekuasaannya terhadap hambanya yang mulia. Apa hikmah bagi umat Nabi Zakaria pada saat itu, sehingga dengan beliau punya anak di masa tuanya, nampaklah begitu besar mukjizat yang dimilikinya, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia anak, yang anak itu lahir dari istrinya yang sudah tidak mungkin secara, kalau bahasa kita sekarang bahasa medis itu nggak mungkin lagi punya anak, tapi dengan doanya yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya, Allah berikan sesuatu itu yang tidak mungkin. Kalau dikehendaki oleh Allah,
maka itu pasti terjadi. Baik, langsung kita sampaikan. Kemudian juga ada Allah Subhanahu wa taala itu menunda atau menangguhkan kemenangan bagi kaum muslimin. Tidak serta-merta ketika Nabi berada di tengah-tengah para sahabat yang mulia orang Islam pada masa awal itu semua peperangan itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Nabi Muhammad misalnya, Rasul yang mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, tapi di perang Uhud sebagaimana tanya pahami bersama, itu Rasul itu kalah. Kemudian bahkan disebutkan beliau itu terluka dan giginya patah kena serangan dari orang-orang kafir pada saat itu. Sehingga orang-orang yang beriman itu menduga, orang-orang yang lemah imannya itu menduga dengan dhannal jahiliyah, dengan dugaan jahiliyah. Orang-orang yang masih lemah imannya, yang ada penyakit nifak di hatinya, menduga jangan-jangan Nabi melenceng dari agama, sudah melenceng dari wahyu, sehingga beliau itu tidak diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ada perang lain, misalnya di perang Hunain. Itu dilakukan setelah Fathu Mekah. Bandih menang orang Islam di Mekah, kemudian pasukan yang ditambah dengan orang yang baru masuk Islam di kota Mekah itu pergi ke lembah Hunain untuk memerangi orang kafir yang masih membangkang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jumlah yang sangat besar. Ada riwayat yang menyebutkan yaitu 120.000 orang kaum muslimin pada saat itu dengan pasukan yang besar berbangga ke lembah Hunain untuk memerangi orang-orang yang anti-Islam. Akan tetapi karena mungkin ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang beriman itu jangan sampai ada kesombongan dalam jiwanya, maka di awal-awal peperangan mereka benar-benar terkalahkan dan kocar-kacir. Sehingga nampak orang-orang yang lemah imannya, yang hanya berperang ingin harta rampasan itu lari. Dan tinggallah orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berperang kembali dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini penundaan kemenangan kaum muslimin bisa jadi di masa lalu, bisa jadi juga di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang, agar bagaimana orang-orang Islam itu belajar bersabar dalam hidup ini. Belajar kiban gitanyo tahan uji, memiliki mental yang baja, jiwa yang teguh, sehingga dengan keteguhan, kedisiplinan dalam hidup, kemudian melahirkan orang-orang yang tawadhu, tidak menyombongkan diri, tidak mengatakan nyan menangnya karena nyan berhasil karena aku, misalnya, tidak keluar kalimat itu, maka Allah Subhanahu wa taala menunda yang penuh dengan hikmah untuk kemaslahatan kaum muslimin itu sendiri. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada kadangkala penundaan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah penundaan yang sifatnya hukuman di dunia secara penuh. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim." Allah Subhanahu wa taala itu, kata Allah, itu tidak akan mengazab mereka, maksudnya orang-orang kafir yang anti-Islam, yang mereka ingin bersumpah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dijelaskan dalam surah Al-Anfal itu. Nyo bahasa tanya meno, wahai Rasul, menyo memang drone betul benar firmannya dari Allah Subhanahu wa taala dan membawa risalah yang benar, maka di saat kamu membangkang ciyurhom kamu
Ngan bate, hujani kami dengan batu. Lagi dilihat oleh orang-orang kafir itu orang yang ingin merobohkan Ka'bah, yaitu tentara Abraha. Yang ketika mereka ingin menghancurkan Ka'bah dari Yaman pergi ke Mekah, maka akhirnya itu didatangkan burung ababil oleh Allah Subhanahu wa taala yang menghancurkan mereka. Maka orang-orang kafir di masanya ditantang Nabi. Maka Allah menyebutkan Allah tidak akan mengazab mereka. Wahai Nabi, di saat wa anta fihim, engkau itu bersama dengan orang-orang kafir itu. Nabi masih hidup, Allah muliakan Nabi, Allah tidak akan memberikan hukuman untuk umat di dunia ini. Maka orang-orang kafir itu tidak pernah diazab di masa Nabi masih hidup sebagaimana diazabnya umat Nabi Musa, misalnya diazab Fir'aun, atau umat Nabi Nuh, atau Nabi Lut dan lainnya. Itu tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih bersama dengan mereka. Mana pertanyaan kiban menyuruh Rasulullah nali? Dilanjutkan ayat, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala juga tidak mengazab mereka itu ketika ada di antara mereka orang-orang yang beristighfar, ingin kembali kepada Allah. Matanya orang yang istighfar, maka yakin itu tidak akan datang azab Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Mana pertanyaan, Ustaz, jadi bagaimana dengan besarnya musibah di dunia ini? Contoh kita di Aceh misalnya 22 tahun yang lalu atau 21 tahun lebih, itu gempa dan tsunami yang dahsyat. Dan sepanjang sejarah itu termasuk terbesar di dunia. Mangkibanian, atau kita baru-baru ini juga diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala di 3 provinsi di Sumatera, Aceh, kemudian Medan, Sumatera Utara, Tapanuli yang paling besar, kemudian Sumatera Barat, Padang. Bagaimana itu? Apakah itu azab? Bukan. Karena janji Allah Subhanahu wa taala tidak akan diturunkan azab selama masih ada orang yang beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ketika mencintai suatu kaum, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ketika mencintai, menyayangi, galak ke sabah-sabah kaum, sabah-sabah bangsa, maka ibtalahum, uji li Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu sesuai dengan balasan yang Allah berikan. Innama 'idhamal jazai ma'a 'idhamil bala. Gubi balasan li Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan besarnya musibah yang Allah berikan. Contoh, kita tahun 2004 itu musibah yang paling dahsyat, itu korbannya saudara kita mungkin sekitar 230.000 orang lebih. Besar, dahsyat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ganjaran setelah itu yang langsung kita dapatkan, yaitu balasan jaza dari Allah Subhanahu wa taala, perdamaian. Aman kita. Nyaman hidup ini, jauh daripada konflik perang saudara. Jauh daripada hilang nyawa secara paksa. Dan itu jauh lebih besar balasan dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan musibah yang Allah berikan pada saat itu. Kenapa demikian? Karena udip ngan sentausa dengan damai itu merupakan kenikmatan yang tiada tara dengan musibah yang sebelumnya kita lalui. Baik. Ini adalah hikmah yang terbesar yang sudah kita rasakan, dan banyak hikmah yang lain setelah itu kita dapatkan. Nah, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan musibah yang sangat besar ini, yang orang mengatakan ini tsunami yang kedua, bahkan dampaknya itu
secara ekonomi masyarakat jauh lebih besar daripada tsunami sebelumnya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanda sayang kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan hikmah yang lebih besar daripada itu nantinya. Kalau kita masih hidup, bisa jadi kita akan menyaksikan itu. Kalau kita telah wafat, mungkin generasi kita yang akan datang itu bisa merasakannya. Yang penting, setiap musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin melihat. Faman radiya, kata Nabi. Di sini riwayat Imam Ibnu Majah, si barang kaso, barang siapa yang ridha, yang lapang dada ketika menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala, falahur ridha, Allah Subhanahu wa taala juga ridha kepadanya. Semakin diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah, bertambah keimanannya, bertambah amal solehnya, ridha dia bahwasanya itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ridha kepadanya dan Allah akan memberikan yang lebih baik kepadanya. Faman sakhita, urung-urung yang gebi musibah li Allah, murka dia, putus asa dari rahmat Allah, seakan-akan dunia sudah gelap bagi dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala juga murka kepadanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini merupakan bagian dari hikmah yang Allah berikan kepada kita, yang bisa jadi ditakhirkan kita kemenangan, keberhasilan, kebahagiaan, kejayaan. Awalnya kita diuji, tapi dengan ujian itu kita akan bertambah amal solehnya, bertambah keteguhannya, dan insya Allah itu akan membuat kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan balasan yang besar, itu nggak mungkin diberikan kepada orang kecuali orang itu sudah diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keteguhan yang sempurna. Makanya nanti hadirin yang dirahmati Allah, kemenangan kaum muslimin di akhir zaman, dan itu janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan orang-orang terbaik. Bisa jadi dengan ujian-ujian dalam hidup ini, maka akan melahirkan orang-orang yang terbaik nantinya. Ketika orang-orang terbaik itu berkumpul, insya Allah Allah Subhanahu wa taala itu akan meneguhkan mereka dan akan memberikan kekuasaan pada mereka untuk menguasai dan menjayakan Islam kembali. Maka hadirin yang dirahmati Allah, penundaan apapun dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu memiliki hikmah yang besar pada diri kita. Karena hakikatnya dunia ini yang kita lalui itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ada sesuatu itu kita harus ambil hikmah juga yang insya Allah itu akan bermanfaat bagi kita terhadap hikmah tersebut. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada juga sementara orang yang mereka sudah berusaha maksimal di dunia, jiwanya bagus, kesabarannya sudah tinggi, apapun telah dikerjakannya, tapi juga tidak Allah berikan mereka di dunia ini apa yang mereka inginkan. Bisa jadi, kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala itu menunda. Orang tersebut ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kedudukan yang tinggi di akhirat nantinya. Jadi apapun ditunda untuk mereka. Mereka ingin kaya, ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha tahu. Bisa jadi dengan kekayaan yang dimiliki akan membuat jauh dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mendapatkan kedudukan yang tinggi di akhirat. Ingin tinggi ilmunya, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir karena banyak orang-orang yang tinggi ilmunya, justru dengan ilmu itu mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang sombong. Begitu seterusnya. Maka mudah-mudahan kalau kita diberikan ujian dalam hidup ini, ditunda kemenangan, ditunda keberhasilan, ditunda apapun kita dalam kehidupan ini, ditunda kebahagiaan kita, tanya-tanya guru lain dan mujud belagian, tapi ditunda untuk kita, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tingginya kedudukan itu di hadapannya nanti di akhirat nantinya. Maka di sini kita butuh kesabaran yang tinggi dan
keteguhan di dalam kehidupan yang sedang kita lalui ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir kita ingin sampaikan tentang Asmaul Husna Al-Muakhir ini yang telah kita sampaikan, mudah-mudahan benar ilmu yang bisa bermanfaat bagi kita bersama dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah kita mengimani kemudian mengilmui tentang Asmaul Husna yang mulia ini. Yang pertama kata para ulama, kita ulang sekali lagi, itu akan melahirkan jiwa orang-orang yang beriman itu jiwa yang sabar. Karena orang-orang yang sabar itu akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan membersamai orang-orang yang sabar, baik itu di dunia dan di akhirat nantinya. Dan kesabaran, hadirin yang dirahmati Allah, setiap orang itu memiliki tingkat yang berbeda sesuai dengan ujiannya dalam hidup ini. Ada kadangkala kita melihat bagaimana kesabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan dia sanggup untuk menahan penderitaan dalam hidup ini, penyakit yang berkepanjangan. Gop sehat, mudah beribadah dengan kesehatannya, mudah mencari nafkah, mudah bekerja. Tapi ada orang-orang tertentu yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya tidak merasakan enaknya sehat sebagaimana orang lain. Bisa jadi mungkin ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah ingin meneguhkan hatinya, meneguhkan jiwanya menjadi orang-orang yang ridha terhadap takdir Allah, yang dengan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang tinggi di hadapannya. Ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan yang banyak. Nabi Sulaiman misalnya, yang dalam hidupnya mulai dari tahta dari ayahnya itu tidak pernah beliau merasakan penderitaan dan kemiskinan, selalu menjadi raja di raja dan nabi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kesabarannya, bagaimana berhadapan dengan tentara semut misalnya, bagaimana berhadapan dengan burung hudhud dan lainnya, itu ujian yang berbeda, yang mungkin kalau kita bisa jadi dengan kekayaan yang seperti itu akan menjadi orang-orang yang menyombongkan diri. Tapi alhamdulillah Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam, raja, beliau nabi, kekuasaannya sangat besar dan tinggi. Kemudian istrinya Bilqis, tetapi dengan itu menjadi hamba Allah yang mulia, diteguhkan hatinya dan menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan mengimani Asmaul Husna yang mulia ini, itu akan melahirkan tawakal pada diri kita. Tawakal itu adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Dengan ditunda sesuatu dalam hidup ini, ditunda kesuksesan, ditunda keberhasilan, ditunda kedudukan dan lainnya, maka itu akan melahirkan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Yang dalam hidupnya tidak merasa bahwa apapun yang diusahakan sukses selalu. Karena sementara urung bisa jadi kita pupu yang tak inginkan, pupu yang tak kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita gapai, semuanya kita peroleh. Maka akan melahirkan sikap yang tergesa-gesa dalam hidup ini. Nyosiga hana berhasil, itu langsung putus asa dari rahmat Allah. Makanya orang-orang Jepang itu yang sangat giat bekerja, mereka tidak memiliki jiwa tawakal. Ketika gagal, langsung bunuh diri, harakiri langsung. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki jiwa tawakal. Maka orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa ditunda dalam hidup ini apapun takdirnya, maka itu akan melahirkan sikap tawakal, yang dengan itu insya Allah itu menjadi orang-orang yang terbaik. Kemudian kita juga dengan Asmaul Husna Al-Muakhir ini, kita harus paham bahwa itu bagian dari keadilan ilahi. Keadilan dari Allah Subhanahu wa taala
yang kadangkala kita bisa melihat itu semuanya di ujung dari sebuah perjuangan. Bahkan Firaun menang, kemudian ujungnya seperti itu. Kenapa Nabi ada menang, ada kalah, kemudian menang lagi, kalah lagi, dan seterusnya, tapi ujungnya seperti itu. Ada orang-orang tertentu, ada kalian dari Ubud, menang, bahkan menang jalan, kenapa tidak demikian? Ternyata di ujungnya baru kita menilai betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir terbaik bagi kita yang kadangkala kita tidak bisa terima di awalnya, tapi ketika kita melihat hikmah, maka insya Allah kita akan nampak keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita dan seluruh umat yang ada di dunia ini. Dan ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak kita meresapi, merenungi, mengilmui dan mengimani dari Asmaul Husna, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna yang mulia ini. Hadirin ustaz-ustaz semuanya, guru-guru kami yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk ulun yang sampaikan dan bagi kita semuanya. Si akhiri hadanallah wa yakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.